Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayad. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 2, subtema 2 di tema 1 untuk kelas 5 SD. Adapun materi yang akan kita pelajari pada video ini adalah yang pertama, tulang sebagai alat gerak manusia. Kemudian yang kedua, gambar cerita pada cover buku. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah menemukan ide pokok dalam teks lisan. Ketiga materi ini akan kita bahas pada video kita kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak video ini dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama seperti yang tadi sudah saya utarakan adalah tulang sebagai alat gerak manusia. Materi ini adalah materi yang bermuatan ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Fungsi tulang secara umum pada manusia adalah yang pertama, menopang tubuh. Jadi dengan adanya tulang, tubuh kita dapat tegak berdiri karena adanya tulang yang ada pada tubuh kita. Kemudian selain menopang tubuh, kedua, fungsi tulang juga dapat memberi bentuk tubuh. Nah, tubuh kita itu akan terbentuk ya, yang tegak, yang miring. Nah, itu dari fungsi yang namanya bentuk tubuh dari. Kemudian yang ketiga adalah fungsi tulang tempat melekatnya otot-otot. Jadi tulang yang ada pada tubuh kita dari atas sampai bawah, dari kaki sampai kepala, adalah tempatnya melekatnya otot-otot yang kita miliki. Ini adalah 3 fungsi umum dari fungsi tulang yang ada pada tubuh kita. Kemudian selain itu juga tempat menyimpan kalsium dan fosfor. Nah, ini penting. Ketika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium dan fosfor, maka tulang menyerap kalsium dan fosfor yang kita konsumsi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah tempat sel darah merah dibentuk. Nah, tulang juga selain tadi yang 4 hal yang saya sudah sebutkan, dia juga tempat sel darah merah dibentuk. Inilah 5 fungsi tulang yang dapat kita berikan ya, kita dapatkan ketika tubuh kita ini berfungsi normal dari tulang yang kita miliki. Tulang berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2, ada tulang pipih dan tulang pipa. Nah, tulang pipih ini dibagi lagi. Contohnya adalah tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Nah, bentuknya pipih, makanya disebut dengan tulang pipih, dari tulang telapak tangan yang kita miliki dan tulang rusuk. Sedangkan yang bentuknya pipa yang bulat, yang seperti pipa, contohnya adalah tulang paha dan tulang lengan. Ini contoh-contoh dari tulang berdasarkan bentuknya. Sedangkan berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibagi menjadi tulang rawan dan tulang keras. Contohnya tulang telinga, tulang rawan yang lembek ya, seperti kita pegang ya. Kemudian tulang keras, tulang yang emang benar-benar keras bentuknya adalah tulang tengkorak, yaitu tulang yang ada di kepala kita. Nah, inilah bentuk-bentuk tulang berdasarkan bentuknya dan berdasarkan zat penyusunnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, coba kita lihat, perhatikan ada gambar alat gerak bagian atas dan alat gerak bagian bawah. Nah, di sini ada gambar tangan dan kaki ya. Nah, ini yang pertama kita bahas anggota gerak atas yang merupakan tangan. Nah, di tangan sebagai anggota gerak atas terdiri dari tulang lengan atas yang tempat di mana otot kita biasa dipamerkan. Ini tulangnya tulang lengan atas, kemudian tulang hasta yang ini yang tebal, tulang pengupil yang di bagian bawahnya, dan tulang telapak tangan seperti ini ya. Dan tulang pergelangan tangan di sini. Ini tulang pergelangan tangan dan tulang jari tangan yang bentuknya seperti ini. Ini adalah tulang anggota
gerak atas. Sedangkan anggota gerak bawah adalah tulang panggul. Nah, yang bentuknya lebar seperti ini yang buat kita duduk, ini namanya tulang panggul. Ada juga tulang paha seperti ini, sama kayak tulang lengan atas. Kemudian dilanjut tulang tempurung kaki nih, yang ada di lutut kita nih, yang bagian depan. Lalu tulang betis yang ada di bagian belakang yang kecil. Tulang kering yang biasa kita kalau bermain bola kesandung, ketendang oleh lawan main bola kita di sini bagiannya. Kemudian tulang telapak kaki yang ini bentuknya. Kemudian tulang jari kaki yang ini ya, di depannya bagian depan. Lalu tulang pergelangan kaki yang ini. Nah, ini adalah anggota gerak atas dan anggota gerak bawah yang kalau kita perhatikan berikut dengan nama-namanya. Jadi kalau suatu saat kamu ditanya dengan bagian-bagian yang ada pada anggota gerak atas dan bawah, kamu bisa menyebutkan namanya. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu gambar cerita pada cover buku. Materi ini adalah materi yang bermuatan pada SBDP dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Cover adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman depan pada sebuah buku. Gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Jadi kalau kamu beli buku, kalau kita baca buku, itu bagian depannya ada yang berwarna, dan itu disebut dengan cover atau gambar cerita yang berbentuknya. Cover buku yang baik harus memenuhi unsur-unsur berikut. 1. Jenis huruf pada judul menarik. Jadi jenis hurufnya itu menarik untuk seseorang memegang dan untuk menarik perhatian orang yang melihatnya. Kemudian yang kedua adalah kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Jadi judul yang ada dalam bukunya di bagian cover itu singkat, tidak panjang, melainkan mudah dipahami. Yang ketiga adalah ada nama penulis di bagian depannya. Jadi buatan siapa, dan itu adalah nama penulisnya. Ada juga nama identitas penerbit di bagian keempat. Jadi diterbitkan oleh siapa, maka di situ ada kita. Kemudian yang kelima adalah gambar yang menarik dan sesuai dengan isi. Jadi kalau gambarnya berkaitan dengan komik, maka otomatis isinya tentang komik. Kalau gambarnya pemandangan alam, ya isinya tentang pemandangan alam, indahnya alam. Kemudian yang keenam adalah sinopsis isi buku pada cover belakang. Jadi di cover bagian belakang ada kesimpulan tentang isi dari buku tersebut. Isinya mengenai apa, maka di situ di bagian belakangnya ada sinopsisnya. Yang ketujuh, yang terakhir adalah identitas buku pada punggung buku. Jadi di punggung bagian bukunya ada identitas buku dari yang kita akan baca. Ini adalah hal-hal dari 7 dikatakan cover buku memiliki kategori baik jika memenuhi 7 unsur berikut. Jadi kalau kamu pengen melihat suatu buku itu memiliki cover yang buku yang baik, maka harus ke-7 ini harus ada di dalamnya. Nah, ini contohnya ya, kalau kita perhatikan cover dari sebuah buku. Di sini kita lihat ada buku pena contohnya. Nah, di sini ada pertama identitas buku pada punggung buku. Nah, punggung buku ini yang di tengah-tengah yang ditekuk ya. Ini punggung buku, kemudian ada nama penulis di sini, Irena MJA. Lalu ada kalimat penjelas buku. Nah, buku penilaian. Ada judulnya pun pendek, buku pena. Ada gambar cover. Nah, covernya berkaitan dengan materi yang akan dijelaskan. Ada identitas penerbit. Nah, di sini penerbitnya Erlangga ya, kebetulan. Kemudian ada nama penerbit. Ada nama penerbit di sini ya, sama ya. Penerbitnya Erlangga. Kemudian ini cover depan yang bagian ini punggung yang ketekuk, lalu ada cover belakang. Ini adalah contoh cover buku yang baik yang bisa kamu lihat ya pada saat ini. Kita lanjut ke materi yang ketiga pada video pembelajaran kita, yang
sudah kita lihat di awal tadi ya, menemukan ide pokok dalam teks lisan. Materi ini materi yang terakhir pada video pembelajaran kita, dan materi ini pula bermuatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Teks lisan merupakan teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Misalnya, percakapan atau teks tulis yang dibacakan oleh gurumu. Jadi ini pengertian teks lisan ya. Jadi hasil pembicaraan seseorang atau hasil percakapan. Cara menentukan ide pokok pada teks lisan, yang pertama adalah hal yang harus kamu lakukan pasti ya. Dengarkan teks secara sungguh-sungguh. Jadi kalau kamu mau menangkap teksnya yang ada pada percakapan atau pembicaraan seseorang, kamu harus mendengarkan secara sungguh-sungguh. Kemudian setelah yang nomor 1 kamu lakukan, kamu harus mencatat permasalahan atau peristiwa atau hal penting yang dibicarakan dalam teks. Jadi kamu harus mencatat hal-hal penting yang ketika kamu dengar, sekiranya kamu penting, kamu catat di buku tulis kamu. Ini sangat penting agar kamu dapat menemukan ide pokok yang kamu sedang cari. Kemudian yang ketiga adalah tuliskan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Jadi setelah kamu catat hal-hal peristiwa yang penting, kamu tentukan topik dan kalimat utama dari pembicaraan itu. Nah, 3 hal ini adalah cara menentukan ide pokok pada teks lisan dari hasil pembicaraan seseorang atau hasil percakapan. Bisa jadi pembicaraan seseorangnya karena dibacakan oleh gurumu. Mudah-mudahan dari sini kamu bisa nih menentukan ide pokok dari teks lisan berupa dari bacaan gurumu atau pembicaraan seseorang. Mudah ya, mudah-mudahan kamu bisa dalam menemukan ide pokok tersebut. Setelah kamu menyaksikan video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, materi pertama sampai dengan materi ketiga, jawablah soal latihan berikut, di mana soal ini diambil dari video kita pembelajaran kali ini. Silakan kamu jawab ketiga soal ini dengan jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa harus menerima atau meminta bantuan orang lain. Saya doakan kamu bisa dalam menjawab soal-soal latihan berikut dengan jawaban yang benar dan tepat. Selamat mengerjakan, semoga berhasil dalam menjawabnya. Jika kamu kesulitan dalam menjawabnya, kamu silakan ulangi kembali video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.